Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi inspirasi transendensi yang beberapa minggu terakhir saya ikuti dengan intens bersama teman-teman kelompok belajar BCI dan bersama Bang Aswar tentunya. Baik, ayat-ayat Al-Qur'an yang menginspirasi saya dalam sesi-sesi transendensi Bang Aswar ini merupakan ayat-ayat pilihan yang terbersit ketika di beberapa poin yang mana ayat-ayat ini mudah-mudahan juga menjadi sumber inspirasi teman-teman semua. Sifatnya inspirasi, jadi bukan tafsir atau arti ya. Seperti itu kira-kira. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai, ini ada surat Al-Quran ayat 1-2 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ini merupakan kode ya. Materi yang ayat ini saya terinspirasi dari Ustadz Nu'man Ali Khon atau yang biasa disebut Nak, di mana beliau menjelaskan dengan sangat indah sekali, yang mana intinya adalah ketika kita menginginkan Al-Quran ini sebagai petunjuk, di sini ayat kedua disebutkannya sebagai petunjuk, maka sikap kita pertama-tama adalah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sikap khusyuk, tawadu, dan menunduk. Karena apa? Karena ada juga mereka yang menyikapi Al-Quran ini dengan pongah dan sombong. Atau kalau kita lihat dari peta kesadaran Hawking, dia berada pada medan force, dan force. Sementara kualitas minimal yang dibutuhkan untuk mengkaji kitab suci ini, kitab suci manapun ya, khususnya Al-Quran, minimal berada pada medan yang power, medan pemberdayaan diri. Di force ini ada kebanggaan, ada kesombongan, ada kemarahan, ada desire. Sementara di power ini ada mahabbah, cinta kasih, ada pemberdayaan, ada reason, logika. Nah, terkait dengan Alif Lam Mim ini perlu pendekatan dengan pendekatan yang kualitas the witness lah, sebagai penyaksi. Kenapa? Ini seperti kode. Kode ini kalau tidak dibuka dengan benar, maka dia akan mengunci dari awal. Seperti safe deposit box ya. Ketika kuncinya salah, masukin kodenya salah, tidak terbuka. Ketika tidak terbuka, kita tidak dapat mengakses sesuatu barang berharga di sana. Sebaliknya, ketika kita masuk dengan cara yang benar, dengan adab yang benar, maka kita akan mendapatkan bahwa Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Posisinya sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Demikian juga ketika kita belajar consciousness ini ya. Ketika kita sudah sering mengikuti apa yang Bang Aswar ceramahkan, mereka yang memiliki kualitas the watcher sama the experiencer, ini hanya dia berputar-putar aja. Mempelajari sesuatu itu tidak signifikan.
Bagi the watcher, dia hanya mencari kesenangan, sementara experiencer belajar itu ya untuk menghibur diri. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Tentu kita masih ingat materi ini. Ini materi di BOB ya. Biology of Belief. Kita mempelajari transendensi sekaligus transformasi. Kita tahu bahwa ini adalah sebuah medan atau daerah teritorial yang mana jika dibagi ini adalah nomor 1, nggak kelihatan ya, saya ganti warna merah aja deh. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Yang pertama ini adalah kita sebut ego, yang kedua daerah teritorinya mind, dan yang ketiga divinity, keilahian. Nah, kita sudah pahami bersama bahwa masing-masing teritorial ini memiliki rakyatnya sendiri ya, di mana rakyatnya ego itu adalah the watcher dan the experiencer. Nah, ini berada di negara ego. Kemudian di mind ini ada observer. Dan yang ketiga, yang keempat ada the witness. Ini adalah jenis-jenis warga negara. Sebut aja seperti itu ya, karena ini kan daerah teritorial yang memiliki warga negaranya sendiri. Di mana negara dan warga negaranya ini mencerminkan tingkat progresif self-awareness. Seperti itu. Dan di masing-masing teritorial ini, teman-teman, ini memiliki sifat-sifatnya sendiri. Di nomor 1 dan nomor 2 ini ada yang disebut belief. Belief ini macam-macam banyaknya ya, yang mana masing-masing belief ini perlu sentuhan tersendiri. Itulah kenapa model perawatan diri atau recovery ini adalah pekerjaan seumur hidup, tidak pernah habisnya. Itu ya. Dan ini perlu kita pulihkan, kita sembuhkan, kita sucikan. Dalam istilah tasawuf itu disebut tazkiyatun nafsi. Melihat betapa banyaknya belief ini akan menciptakan, mendorong perilaku, dan perilaku itulah yang menyebabkan event. Sehingga kita perlu untuk mewaspadai belief ini ketika kita menginginkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kenapa tazkiyatun nafas, recovery diri, pembersihan diri, itu perlu dilakukan terus-menerus seumur hidup. Ini tidak mudah, karena panjangnya perjalanan, teman-teman. Ini adalah perjalanan yang tidak sebentar, tapi terus-menerus. Terus-menerus. Makanya doa Rasulullah itu, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghisu wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan sampai kita dari awal ya. Jadi ini menggunakan nalar divinity. Dari awal kita sudah tetapkan. Jangan menggantungkan pada kemampuan diri sendiri. Tapi
gantungkanlah kepada kekuatan ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Nyaris tidak mungkin tanpa rahmatnya semua event-event ini, semua belief yang ada di sini itu bisa betul-betul bersih, bisa betul-betul clear, atau paling tidak kita tidak lagi tertarik kesedot ke sini, ke negara ego dan negara mind. Karena sifatnya nyata ego ini. Sementara divinity tidak nyata. Bagi pemula, salik atau murid, itu pasti akan tidak mudah menerima sesuatu yang tidak bisa diraba oleh indera. Bagaimana untuk mengatasi ini semua agar kita mampu sekaligus mau dalam kurun waktu yang lama terus-menerus menjalankan pembersihan diri? Jawabannya ada di sini, teman-teman. Nah, ini ayatnya. Yang pertama-tama, ini adalah saya mendapatkan inspirasi dari sini apa? Jangan sampai kita tertarik ke pola-pola the watcher dan experiencer. Dalam bahasa wahyunya, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Karena apa? Karena sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Fahsya wal mungkar. Nanti mungkin kita perlu distingsi lagi antara fahsya dan mungkar ini ya. Biar lebih clear, mungkin di lain waktu. Saya belum sempat buka referensi juga terkait dua kata ini. Tapi intinya jangan sampai mengikuti langkah-langkah setan. Dari awal. Jangan sampai mengikuti cara-cara setan. Jangan mengikuti cara-cara yang mengajarkan atau yang diajarkan oleh penduduk ego, yaitu watcher dan experiencer. Itu yang pertama. Yang kedua, proses tazkiyah. Proses tazkiyah nyaris tidak pernah bisa dilakukan oleh seseorang, siapapun dia, tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ayatnya jelas ya. Sekiranya tidak karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu. Bersih dari tarikan-tarikan the watcher dan experiencer itu. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Sampai kapanpun kita tidak dapat bisa lepas dari tarikan-tarikan itu. Kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Allah lah yang membersihkan siapa yang dikehendaki. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mendengar. Terkait dengan mendengar dan mengetahui ini, dalam kitab Adab Sulukul Murid, yang ditulis oleh Al-Habib Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bahwa ada dua gerbang utama yang masuk, gerbang masuk menuju kolbu. Kolbu ini tempatnya, teritori yang Allah melihat ke sana. Atau kualitas the witness lah kalau kita bilang. Dua pintu gerbangnya adalah pendengaran dan penglihatan. Di sini ada wallahu sami'un alim, mendengar dan mengetahui. Maka perlu kita jaga. Dan hamba-hamba Allah yang dengan sungguh-sungguh mengupayakan, Allah mendengar, Allah Maha tahu. Jadi marilah kita terus mengupayakan untuk
terus-menerus melakukan pembersihan diri hari demi hari, waktu demi waktu, tanpa henti, dengan berharap kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak inspirasi transendensi pada kesempatan kali ini. Saya Ade Mahdun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.